Pernah nggak sih kalian ngerasa kejebak di sebuah debat kusir? Yang rasanya tuh kayak ngomong sama tembok, nggak ada habisnya. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita bakal ngebongkar kenapa tembok yang paling susah ditembus itu seringkali justru tembok yang kita bangun sendiri di dalam pikiran kita. Kita semua pasti pernah ya ketemu orang yang kayak gini. Entah itu di rapat kantor, di grup WhatsApp keluarga, atau bahkan pas lagi ngumpul sama temen. Ada aja orang yang kayaknya kebal banget sama fakta dan logika. Fenomena selalu benar ini ada di mana-mana. Dan hari ini kita akan bedah apa sih yang sebenarnya terjadi di balik itu semua. Ciri-cirinya tuh gampang banget dikenali. Pertama, mereka itu nggak bener-bener mendengar. Mereka cuma nunggu giliran ngomong. Jadi yang terjadi itu bukan dialog untuk cari pemahaman bareng, tapi lebih ke monolog. Tujuannya bukan buat tukar pikiran, tapi buat negasin posisi mereka sendiri. Oke, biar lebih terstruktur, kita bakal bahas ini dalam 5 bagian. Kita mulai dari mendiagnosis penjara pikiran ini dari sisi psikologi, terus kita lihat kenapa dialog bisa gagal total, apa dampaknya di dunia nyata, dan yang paling penting, gimana caranya nemuin kunci buat keluar dari penjara itu. Yuk, kita masuk ke bagian pertama, diagnosis penjara pikiran. Sebenarnya, apa sih yang terjadi di dalam kepala seseorang yang selalu merasa paling benar? Ini bukan cuma soal keras kepala loh, tapi ada kombinasi beberapa bias kognitif yang bisa kita jelaskan secara ilmiah. Nah, konsep kunci pertama yang harus kita pahami adalah efek Dunning-Kruger. Ini adalah sebuah paradoks psikologis yang menarik banget. Seringkali, justru ketidaktahuanlah yang melahirkan kepercayaan diri yang luar biasa besar, jauh lebih besar dari pengetahuan itu sendiri. Kalimat ini merangkum semuanya dengan sempurna. Seseorang itu nggak punya kompetensi yang cukup untuk sadar betapa sedikitnya yang ia ketahui. Gampangnya, mereka nggak tahu apa yang mereka nggak tahu. Dan kekosongan pengetahuan itulah yang akhirnya diisi dengan keyakinan yang berlebihan. Dampaknya, wah ini bisa merusak banget. Kalau kamu udah ngerasa tahu segalanya, buat apa belajar lagi kan? Setiap kritik itu nggak dilihat sebagai masukan buat berkembang, tapi malah dianggap serangan pribadi. Akibatnya, ya udah, pintu buat koreksi diri jadi tertutup rapat. Mustahil. Tembok penjara ini jadi makin kokoh karena ada bias kognitif yang kedua, namanya bias konfirmasi. Anggap aja pikiran kita itu punya filter otomatis. Filter ini nggak menyerap semua informasi secara objektif, tapi dia aktif memilih-milih dan cuma ngambil potongan yang cocok sama apa yang udah kita yakini dari awal. Cara kerjanya kira-kira begini. Di satu sisi ada realitas objektif yang kompleks, penuh dengan data dan sudut pandang yang beragam. Tapi setelah semua informasi itu lewat filter bias konfirmasi, yang sampai ke otak kita cuma informasi yang mendukung keyakinan kita aja. Fakta-fakta yang bertentangan, langsung dibuang, diabaikan. Jadi, ini nih poin pentingnya. Ketika efek Dunning-Kruger ketemu sama bias konfirmasi, dialog yang sehat itu jadi mustahil. Diskusi bukan lagi jadi tempat bertukar ide, tapi cuma jadi ruang gema atau echo chamber di mana kita cuma dengerin pantulan suara kita sendiri. Oke, kita masuk ke bagian 2. Sekarang kita lihat gimana bias-bias di dalam kepala ini akhirnya keluar dan merusak cara kita ngobrol sama orang lain. Akar masalah dari semua komunikasi yang gagal itu adalah kurangnya mendengar aktif. Ini bukan sekedar diem pas orang lain ngomong ya. Mendengar aktif itu adalah usaha tulus buat ngerti sudut pandang mereka. Kalau ini nggak ada, yang terjadi ya cuma 2 orang yang saling lempar monolog tanpa ada yang nyambung. Kutipan ini benar-benar pas banget. Tujuan diskusinya itu bukan lagi buat sama-sama cari kebenaran. Tujuannya jadi cuma satu, membuktikan bahwa gue benar, lu salah. Semua energi percakapan habis buat mempertahankan ego, bukan buat belajar sesuatu yang baru. Nah, sebagai perbandingan, coba kita lihat gimana sih struktur argumen yang sehat itu. Argumen yang valid itu punya 3 pilar. Pertama, ada klaim, yaitu pernyataannya apa. Kedua, ada bukti, yaitu data atau fakta pendukungnya. Dan yang ketiga, ada jaminan, yaitu logika yang nyambungin antara bukti dan klaim. Kalau salah satu dari 3 ini nggak ada, itu bukan argumen, itu cuma opini. Sekarang bagian 3, dampak di dunia nyata. Pola pikir selalu benar ini bukan sekedar konsep psikologi abstrak loh. Ini punya konsekuensi nyata yang bisa sangat merusak, apalagi kalau munculnya di forum warga atau saat pengambilan keputusan bersama. Dampaknya tuh kayak efek domino. Berawal dari diskusi yang isinya cuma opini tanpa dasar, terus jadi keputusan yang salah. Akibatnya, konflik makin panas. Kepercayaan kepemimpin anjlok. Dan yang paling bahaya, opini pribadi jadi dianggap sebagai kebenaran atau fakta.
Oke, sekarang bagian yang paling penting, kunci untuk keluar. Setelah kita tahu penyakitnya dan lihat kerusakannya, gimana cara keluarnya? Jawabannya ada, dan kita bakal bahas kunci-kunci buat ngebongkar tembok pikiran ini. Ini pertanyaan yang harus kita tanyain, nggak cuma ke orang lain, tapi juga ke diri kita sendiri. Gimana caranya kita bisa mengubah ruang diskusi dari arena adu ego jadi tempat buat belajar bareng? Jalan keluarnya bisa dimulai dengan bikin standar baru. Coba deh, biasakan untuk selalu bertanya 3 hal ini. Tanyain ke diri sendiri, tanyain juga ke lawan bicara. 3 pertanyaan simpel ini memaksa kita buat pindah dari sekedar opini ke argumen yang ada dasarnya. Ini langkah konkret pertama yang bisa kita lakuin. Nah, ini dia kuncinya. 3 kata yang kelihatannya sederhana, tapi kekuatannya luar biasa. Mengakui kemungkinan bahwa kita bisa salah adalah fondasi dari kerendahan hati intelektual. Ini adalah pintu darurat untuk keluar dari penjara keyakinan mutlak. Penting banget buat kita pahami ini. Di budaya kita, ragu-ragu itu sering dianggap lemah. Kita perlu ubah cara pandang itu. Kemampuan buat bilang, saya bisa saja salah, itu bukan tanda kebodohan. Justru sebaliknya, itu tanda kecerdasan sejati. Tanda kemauan buat terus belajar dan beradaptasi sama kenyataan. Sampailah kita di bagian terakhir. Pada dasarnya, semua ini mengerucut ke satu pilihan fundamental. Kita mau milih ego atau kebenaran. Jadi masalahnya itu bukan tentang siapa yang paling pinter, tapi siapa yang paling berani untuk jujur sama realitas. Pilihannya ada di kita. Apakah prioritas kita itu melindungi ego supaya kelihatan selalu benar, atau kita lebih memprioritaskan mencari kebenaran bersama-sama, meskipun itu artinya kita harus ngakuin kalau kita salah. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Coba deh, lihat ruang-ruang diskusi di sekitar kita, di kantor, di komunitas, di media sosial. Apa sih yang lagi kita bangun? Apakah itu sebuah arena di mana setiap orang berantem dengan ilusinya masing-masing, atau sebuah ruang terbuka, tempat kita bisa sama-sama belajar dan tumbuh? Jawabannya ada di tangan kita semua.